Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi hari ini kita kembali belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami, karena Bapa masih mempercayakan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Pada pagi hari ini, anak-anak didik kami akan memulai pembelajaran ya Bapak. Biarlah Tuhan selalu memberkati hati dan pemikiran mereka agar mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang tua anak-anak didik kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan kemurahan rezeki. Dan kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang ada di Metodis, biar juga Bapak memberikan kesehatan yang lebih lagi, agar kami dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu, pada minggu ini materi matematika kita mengenai pembagian pecahan. Jika minggu lalu kita sudah belajar perkalian pecahan, maka di minggu ini anak-anak ibu harus dapat paham dan mengerti mengenai pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan yang akan ibu berikan ada 5. Yang pertama yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang keempat, pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Yang kelima, pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk lebih paham, anak-anak ibu, tolong memperhatikan setiap contoh yang akan ibu berikan. Nah, kita masuk ke pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, contoh yang pertama ibu berikan yaitu 5 dibagi 1/2. Anak-anak ibu tentu sudah mengetahui yang mana bilangan bulat ya? Iya, benar. Bilangan bulat itu adalah 5, sedangkan pecahan biasanya adalah 1/2. Ingat ya anak-anak ibu, setiap bilangan bulat itu penyebutnya adalah 1. Hanya saja jika tidak perlu dituliskan maka tidak perlu kita tuliskan. Nah, di sini supaya lebih mudah, tolong anak-anak ibu perhatikan ya. 5 kembali kita tulis. Nah, di sini bagi berubah menjadi kali. Nah, setelah bagi berubah menjadi kali, maka pecahan atau nilai berikutnya menjadi terbalik atau kita balikkan 1/2 menjadi 2/1. Jadi dia menjadi terbalik ya nak. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, jika seperti ini, tentu anak-anak ibu ingat ya, ini menjadi perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Tentu sudah tahu rumusnya ya nak. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Cukup kita kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10. Ini per satunya perlu ditulis Bu? Tentu tidak ya nak. Karena 10 dibagi 1 hasilnya tetap 10. Nah, coba perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2/3 dibagi 6. 2/3 ini adalah pecahan biasa, sedangkan 6 adalah bilangan bulat. Ingat ya nak, bilangan bulatnya ini adalah per 1. Di sini tidak perlu kita tuliskannya. Maka 2/3 kembali kita tulis. 2/3 lalu bagi, kita rubah menjadi kali. Ingat ya nak, ini 6/1. Penyebutnya adalah 1. Maka setelah bagi berubah menjadi kali, 6/1 menjadi 1/6. Kenapa? Karena dia harus kita balikkan pembilang menjadi penyebut, menyebut menjadi pembilang. Tetapi setelah bagi berubah menjadi kali. Nah, coba anak-anak ibu lihat. Ini kembali ke materi apa? Iya,
Materinya kembali perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa dengan biasa rumusnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 6, 18. Apakah ini bisa disederhanakan? Iya benar, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 18 dibagi 2, 9. Berarti jawabannya adalah 1/9. Nah, apakah bisa disederhanakan dari soal, Bu? Bisa jika angkanya bisa disederhanakan ya, Nak. Coba kita lihat. Tapi setelah bagi berubah menjadi kali ya, Nak, baru kita sederhanakan. Nah, coba 2/3. 2 dengan 3 apakah bisa? Iya, tidak bisa. 1/6. Tidak bisa. Dengan silang? Iya, benar. Dengan silang bisa ya. 2 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Ingat ya, Nak, di sini 1, di sini 3. Nah, 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Sama ya, Nak, hasilnya ya. Jika disederhanakan dari soal, pasti hasilnya juga sama. Nah, untuk lebih pahamnya anak ibu boleh menuliskannya nanti di buku catatan matematika ya. Sekarang kita masuk contoh untuk tahap yang kedua, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, tolong perhatikan contoh yang ibu berikan. 2/7 dibagi 1/2. Yaitu pembagian pecahan biasa dengan biasa ya, Nak. Ini mudah. Jika anak-anak ibu sudah paham perkalian, pasti akan bisa ya, Nak. Nah, 2/7 kembali kita tulis. Lalu bagi menjadi kali. 1/2 menjadi 2/1. Karena kita balikkan ya, Nak. Kita balikkan setelah bagi berubah menjadi kali. Lalu kita selesaikan. Kita selesaikan, ingat ya. Ini sudah menjadi perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Atas kali atas, pembilang kali pembilang, 2 kali 2, 4. Bawah kali bawah, penyebut kali penyebut, 7 kali 1, 7. Jadi hasilnya adalah 4/7. Apakah bisa disederhanakan? Iya, tidak bisa ya, Nak. Karena tidak bisa berarti hasilnya adalah sudah bentuk paling sederhana. Jika dari soal tidak bisa disederhanakan, berarti jawaban di akhirnya juga tidak bisa disederhanakan. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Ke bagian 3 yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perhatikan contohnya ya. 3/7 dibagi 2, 1/5. 3/7 kembali kita tulis. Bagi berubah menjadi kali. 2 1/5 kita rubah menjadi pecahan biasa dulu ya, Nak ya. Nah, jangan kita rubah dulu menjadi kali ya, Nak. Tetap dulu kita tulis bagi. Karena pecahan campurannya belum berubah menjadi pecahan biasa. Ini kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Berarti 2 1/5 pecahan biasanya adalah 11/5. Tahu ya dari mana 11/5? 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, 11/5. Sudah menjadi pembagian pecahan biasa dengan biasa. Nah, kembali kita tulis. 3/7 bagi berubah menjadi kali. 11/5 menjadi 5/11. Nah, setelah ini baru bisa kita selesaikan ya, Nak. Di sini tadi belum bisa kita selesaikan karena masih ada pecahannya belum sejenis. Yaitu pecahan campuran harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang bisa kita selesaikan? Bisa karena sudah sama-sama pecahan biasa ya, Nak. Pembilang kali pembilang, 3 kali 5, 15. Penyebut kali penyebut, 7 kali 11, 77. Apakah ini bisa disederhanakan? Iya, tidak bisa ya, Nak. Karena 15 itu hanya habis dibagi 3. 5 dan 15. Sedangkan 77 tidak bisa dibagi 3, 5 dan 15. Berarti hasilnya adalah 15/77. Nah, sekarang kita masuk tahap yang keempat. Yang keempat kita masuk pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Coba perhatikan contohnya.
0,3 dibagi 2,5. Ingat ya nak, kalau dalam perkalian desimal dengan desimal bisa secara bersusun ke bawah, dalam pembagian tidak bisa. Dalam pembagian kita harus merubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Itu untuk mempermudah anak-anak ibu mengerjakannya. Berarti kita rubah terlebih dahulu ya nak. 0,3 pecahan biasanya 3/10 bagi ini tetap 2,5 menjadi 25/10. Sudah sama pecahan biasa ya nak, tapi belum bisa diselesaikan karena baginya belum berubah menjadi kali. Yuk 3/10 kembali kita tulis, bagi berubah menjadi kali, 25/10 menjadi 10/25. Jika kita sederhanakan dari sini boleh tidak? Iya bisa ya nak, tapi setelah berubah menjadi kali ya. Boleh. 10 dengan 10 ini bisa. Sama-sama kita bagi 10. 10 bagi 10 1. 10 bagi 10 1. Berarti ini 3/1. Ini 1/25. 3 kali 1 3. 1 kali 25 25. Berarti kalau cara cepat jawabannya 3/25. Sekarang kita pakai cara lambat ya. 3 kali 10 30. 10 kali 25 250. Nah di atas ini kan ada 01, di bawah ada 01. Boleh kita coret ya nak? Atau sama-sama kita bagi 10. Berarti di sini tinggal 3/25. Berarti jawabannya adalah 3/25. Tadi cara cepat jawabannya juga 3/25. Cara panjang juga hasilnya 3/25. Berarti sama ya nak? Sama ya. Jadi terserah anak-anak ibu mau menggunakan cara cepat atau sederhanakan dari soal, atau menggunakan cara panjang diselesaikan dulu baru disederhanakan. Nah sekarang kita masuk tahap yang terakhir atau yang kelima, pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah coba kita perhatikan contoh yang pertama. Yuk coba anak-anak ibu lihat ini pembagian apa dengan apa. Iya benar, pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan desimal dengan campuran sama caranya ya nak. Karena pecahannya masih berbeda, berarti kita rubah terlebih dahulu semua pecahannya menjadi pecahan biasa. 0,05 pecahan biasanya adalah 5/100. Bagi ini tetap karena masih merubah pecahan. 1/2 pecahan biasanya adalah 5/2. Sudah sama-sama pecahan biasa berarti kita tinggal merubah bagi menjadi kali. 5/100 itu tetap bagi berubah menjadi kali. 5/2 menjadi 2/5. Apakah ini bisa kita sederhanakan dari soal terlebih dahulu? Iya bisa ya nak, ada angka yang bisa kita sederhanakan. Coba lihat 5 dengan 5. Nah 5 dengan 5 ini sama-sama bisa kita bagi 5 ya nak. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Lalu 2 dengan 100 bisa tidak? Iya benar bisa ya nak. 2 bagi 2 1. 100 bagi 2 50. Berarti di sini tadi 1 kali 1 50 kali 1. Berarti cara cepat jawabannya adalah 1/50. Nah coba kita menggunakan cara panjang. Atas kali atas, pembilang kali pembilang, 5 kali 2 10. Bawah kali bawah, penyebut kali penyebut, 100 kali 5 500. Nah di atas ini ada 01, di bawah ada 02, tetapi harus kita matikan 1. Dia harus seimbang. Coret 1, coret 1, berarti tinggal 1/50. 1/50. Nah jawabannya 1/50 jika pecahan biasa. Jika anak ibu mau merubahnya ke pecahan desimal boleh ya. 1/50 jika kita rubah menjadi pecahan desimal itu jawabannya 0,02. 0,02 ya nak. Nah, untuk lebih pahamnya coba perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada pecahan apa nak? Persen dengan desimal. Cara mudahnya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 5% artinya 5/100. Baginya tetap 2,4. 24/10. Nah sudah biasa kita selesaikan. 5/100 bagi berubah menjadi kali.
24/10 menjadi 10/24. Kira-kira ada tidak yang bisa kita sederhanakan? Iya benar. 10 dengan 100 ya nak. 10 dengan 100 ini sama-sama bisa kita bagi 10. 10 bagi 10 1. 100 bagi 10 10. Nah 5 dengan 10 bisa tidak? Iya benar bisa. 5 bagi 5 1. Lalu 10 dibagi 5 2. 1 kali 1 1. 2 dikali 24 48. Berarti jawabannya adalah 1/48. Nah kita menggunakan cara panjang ya nak. 5 dikali 10 50. 100 dikali 24 2400. Kita sederhanakan. Nolnya ada 1 di atas, di bawah kita matikan 1. Berarti jawabannya 5/240. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Iya bisa nak. Karena jika satuannya 0, ini pembilangnya 5, ini biasanya bisa sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1. 240 dibagi 5 24. Nah tadi ibu katakan di cara cepat juga jawabannya 1/48. Nah anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu paham dan cepat mengerti, tolong semua contoh yang telah ibu berikan dicatat ulang atau dicatat kembali ke buku catatan matematikanya, supaya saat anak-anak ibu tidak paham atau lupa, anak-anak ibu bisa membuka kembali catatannya ya. Karena matematika itu harus terus diulang. Anak-anak ibu bisa mengambil soal-soal dari buku dan mengikuti cara yang telah ibu berikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap setelah materi ini dilihat atau ditonton oleh anak-anak ibu dapat mengerjakan soal yang akan ibu berikan secara mandiri ya anak-anak ibu. Usahakan mandiri terlebih dahulu. Setelah bisa mandiri, ibu yakin untuk soal-soal dalam bentuk apapun, anak-anak ibu akan paham nantinya. Nah kita akan akhiri pembelajaran kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada kesempatan ini kami telah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.